peserta kita pada hari ini sudah hadir semua. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sesi kali ini saya akan membersamai Bapak Ibu semua dalam kegiatan Lokakarya 5 kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Tetapi sebelum kita melaksanakan kegiatan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait tentang kesepakatan kita bagaimana teknis kita nanti melakukan dialog, diskusi selama sesi ini berjalan. Baiklah Bapak Ibu, saya share screen dulu ya untuk kesepakatan kelas kita. Bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak? Iya, jadi nanti silahkan Bapak Ibu ketika ingin mengajukan pertanyaan, klik tombol di bawah di pilihan ada gambar tangan, nanti silahkan Bapak Ibu raise hand ketika ingin menyampaikan pertanyaan. Kemudian gunakan mikrofon sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Ketika tidak ada keperluan kita untuk bicara, mohon nanti untuk bersama-sama dengan rekan yang lain saling menghargai, menghormati, kita matikan mikrofon. Kemudian untuk video ketika jaringan ataupun ada kendala nanti mengganggu bisa dimatikan, sesuai kondisi saja. Kemudian silahkan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat Bapak Ibu bisa melalui langsung ataupun lewat kolom chat yang ada di layanan Google Meet ini. Kemudian Bapak Ibu bisa menyiapkan buku-buku atau catatan-catatan untuk persiapan kegiatan kita nantinya. Kemudian kita sesuaikan sesuai dengan jadwal ataupun kegiatan yang sudah Bapak Ibu download kemarin pada sesi-sesi sebelumnya. Demikian untuk kesepakatan kelas kita. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menyepakatinya. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, Pak. Sepakat, Pak. Ya, baik. Oke, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, izinkan saya berbagi layar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Ya. Pada kesempatan kita kali ini kita akan mengadakan lokakarya kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Prihantoro, saya berasal dari SD Negeri 29 Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Tugas saya di sini akan membersamai Bapak Ibu semua sebagai pengajar praktik, akan mendampingi Bapak Ibu semua bersama-sama sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan aktivitas belajar pada kegiatan kali ini. Oke, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan lokakarya kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kegiatan kita selanjutnya, kita akan memahami dulu apa tujuan lokakarya kita pada kesempatan kali ini. Ya, tujuannya yaitu adalah calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul, program atau kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Nah, jadi ini yang harus kita cermati bersama-sama agar
Ketika kita nanti sudah selesai melakukan sesi ini, Bapak Ibu bisa memiliki gambaran ke depan tentang rancangan ataupun program-program yang berkaitan dengan kegiatan ataupun tujuan pembelajaran. Nah, demikian Bapak Ibu bisa dipahami. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya ke sesi selanjutnya. Nah, untuk alur belajar kita pada kali ini ada 3 sesi ya. Untuk sesi pertama, alur belajar kita mulai dari diri ya, dari kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Yang pertama, kegiatan kita nanti akan bersama-sama menggali pemahaman peserta, pemahaman Bapak Ibu tentang pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, durasi waktu kita yaitu 3 menit. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu menggali potensi atau aset yang paling mungkin dimaksimalkan untuk membuat program yang berpihak pada murid. Nah, durasi waktunya juga sama 3 menit. Kemudian yang terakhir nanti kita akan bersama-sama merefleksikan kegiatan kita pada hari ini, dan yang terakhir adalah penutup yaitu waktunya 2 menit. Nah, demikian Bapak Ibu, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya ke kegiatan yang pertama yaitu mulai dari diri. Jadi nanti saya akan membagikan link Jamboard kepada Bapak Ibu semua untuk menggali pemahaman Bapak Ibu terkait dari proses belajar yang Bapak Ibu calon guru penggerak ini sudah laksanakan sejauh ini. Kita gali lagi nanti tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nanti silahkan Bapak Ibu tuangkan pemikiran Bapak Ibu ke dalam lembar yang sudah disediakan. Nah, itu saya harap nanti kita bisa bersama-sama ya saling memberikan ide-ide yang luar biasa dalam hal ini untuk program-program yang mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, langsung saja ya. Saya nanti akan membagikan link Jamboard di kolom chat di sesi ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Oke ya. Silahkan klik link tautan yang sudah saya kirimkan di situ tentang Jamboard. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan menjawab pertanyaan menurut Anda semua apa saja yang harus dilakukan untuk membuat sebuah program. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menjawab pertanyaan ini menggunakan ada pilihan dari sebelah kiri Bapak Ibu semua. Ada pena, ada hapus, kemudian ada kursor. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang sticky note di sini. Bapak Ibu bisa klik, kemudian isi ketikan nama Bapak Ibu semua. Setelah selesai mengetikkan nama, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja. Contoh ya, ini bisa dilihat Bapak Ibu semua. Pak. Bisa dilihat dari yang saya tampilkan. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang sticky note ini. Nah, contoh misalkan ini saya Rihantoro. Nah, saya menurut Anda program apa yang perlu apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah program, misalkan menentukan tujuan. Nah, silahkan
silakan Bapak Ibu bisa dimulai. Ya, ini sudah masuk dari Ibu Triana. Menentukan aset yang bisa dibuat program. Kemudian menyusun strategi. Ya, baik sekali ini pendapatnya Ibu Triana. Menentukan aset, menyusun strategi, menganalisis kemampuan dari Bu Yesi. Izin Pak, Ya, karena saya terkendala sinyal, saya mau jawab langsung saja. iya Bu Ria, Jadi, silahkan. apa saja yang harus dilakukan untuk membuat sebuah program? Yang pertama, untuk menyiapkan tim, kemudian membuat tujuan program, Ya, menyiapkan tim. Saya bantu ya Bu Ibu. ya Pak, Menyiapkan tim, kemudian menentukan tujuan dari program, menentukan tujuan program, membuat jadwal pertemuan, membuat jadwal, kemudian membuat strategi. membuat Terima kasih Pak. strategi. Ya, ya, baik sekali. Ini jawaban dari Bu Ria, lengkap ya semuanya, dari tujuan, jadwal, kemudian ada strategi. Dari Bu Siti, berkoordinasi juga perlu. Ya, jadi pendapat Bapak Ibu di sini sangat luar biasa ya menurut saya, karena memang hal-hal inilah nantinya yang akan kita butuhkan untuk menyusun sebuah program. Nah, di sini dari pendapat Ibu Triana menentukan aset, kemudian dari Ibu Ria menyiapkan tim, kemudian Ibu Yesi menganalisis kemampuan, kemudian dari Ibu Siti berkoordinasi merancang program. Nah, ini menurut Bapak Ibu, ini khususnya kepada Ibu Ria, ini ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Dalam menyiapkan tim itu seberapa banyak orang yang dibutuhkan kira-kira Bu? Kalau memang itu sebuah program sekolah, maka tim yang dibutuhkan adalah melibatkan pekerja yang pendidik dan tenaga pendidik untuk bisa dilibatkan dalam program sekolah tersebut. Iya, baik Bu. Kemudian Bu Yesi mungkin ada yang ingin disampaikan terkait apa saja yang harus dilakukan. Di sini Bu Yesi menganalisis kemampuan dan aset yang kita punya. Nah, ini menurut Ibu Yesi apakah aset itu berpengaruh terhadap sebuah program? Baik Pak, menurut saya sangat berpengaruh ya Pak, karena menganalisis itu dengan menganalisis kita dapat mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang kita dapatkan. Jadi di dalam suatu program nanti untuk mencapai tujuan kita sudah tahu apa sih yang kita miliki dan apa kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Begitu menurut saya Pak. Ya, Terima kasih. luar biasa sekali Bu Yesi. Selanjutnya dari Bu Triana dan Bu Siti, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada Pak, sudah cukup. Ya. Jadi kita bersama-sama menyimpulkan saja ya Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu semua ini dari sebuah program itu
jadi memerlukan perencanaan mulai dari persiapan tim ya, seperti Bu Ria katakan, persiapan tim, kemudian dari Ibu Siti berkoordinasi sama berarti dengan mempersiapkan tim ya, membentuk kepanitiaan. Nah kemudian dari Bu Siti ini saya dapatkan merancang ya, rancangan berarti ada rancangan program. Nah kemudian dari Ibu Triana menentukan aset, ini sama dengan Ibu Yesi, artinya ada aset. Nah, dari diskusi Bapak Ibu semua dari ketiga elemen persiapan, kemudian rancangan, aset ini, apakah ini bisa kita sepakati bahwa hal ini memang perlu dibuat dalam sebuah program Bapak Ibu? Bisa Pak. Ya, sepakat. Baik ya. Oke, kalau ini sudah sepakat bersama-sama, nanti dibuat kesepakatan ini dengan rekan-rekan di lapangan nantinya untuk membuat sebuah rancangan program bersama-sama, nanti bekerja sama di dalam kegiatannya ya. Yang jelas kita sudah memiliki kesamaan visi, yaitu dalam membuat sebuah program harus mempersiapkan tim, merancang persiapannya dengan matang, kemudian menentukan aset-aset yang ada. Bisa dipahami ya Bapak Ibu semua ya? Bisa Pak. Oke, baik ya. Saya stop share dulu ya sebelum sesi berikutnya. Oke. Ya Bapak Ibu masih semangat ya mengikuti sesi ini? Semangat Pak. Oke, ya, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu masih dimulai dari diri. Tapi sebelum itu saya ada ice breaking nih sebentar ya. Saya tampilkan dulu di tab. Oke, ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Nah, di situ ada gambar satu gelas. Kita bisa biasanya menyampaikan segelas, kemudian 2 gelas, kemudian ada 3 gelas. Nah, Bapak Ibu coba ucapkan kata di atas mulai dari segelas sampai dengan 9 gelas dengan tempo yang agak cepat. Nah, ini silahkan siapa dulu yang mau memulai, bisa raise hand. Saya Pak. Oke ya, silahkan Bu Triana. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Ternyata jadi salah ya Pak ya. Iya, oke. Oke, untuk ya selanjutnya siapa yang mau mencoba? Ya, Bu Siti. Saya coba ya Pak. Oke, silahkan Bu. Gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 18. Sama Pak ternyata. Sama ya. Oke, silakan Bu Yesi, mungkin mau mencoba Bu Yesi. Baik Pak, saya akan sedikit mencoba ya Pak ya. Segelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas, 11 gelas. Sampai berapa ini Pak gelasnya? Iya, sampai 9 aja Bu. 13 gelas, 14 gelas, 15 gelas, 16 gelas, 17 gelas, 18 gelas, 19 gelas, 20 gelas. Oke. 21 gelas, Ya, 22 gelas. Bagus sekali Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Ria mungkin ingin mencoba. Baik, 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 20 gelas. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Oke, baik ya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa sesuatu itu bisa mempengaruhi pemikiran kita, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Nah, di sini kita bisa mengambil bahwa sesuatu itu bisa kita pelajari, kemudian bisa kita tiru tanpa kita harus membuang hal yang baik ya. Demikian untuk sesi ice breaking kali ini. Mudah-mudahan Ibu semakin konsentrasi ya. Oke ya, kita lanjut ya ke sesi berikutnya.
Ya, sesi selanjutnya adalah menggali potensi aset yang dibutuhkan pada untuk membuat sebuah program. Jadi potensi aset yang dibutuhkan untuk membuat sebuah program. Sama seperti tadi ya, nanti saya akan tautkan link Jambot ke kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa berpartisipasi di situ. Kita bisa tuangkan ide-ide kita di situ ya Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, izin tidak menggunakan kamera karena sinyalnya buruk. Oh iya, silahkan Bu. Tadi kan sudah kita sepakati ya, kamera bisa kita matikan sesuai keadaan ya, nggak apa-apa Bu. Yang penting suara saya masih terdengar jelas dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak. Ya Bu. Oke, sambil menunggu saya membuka file, Bapak Ibu bisa untuk minum ataupun makan ya. Kita bebas saja Bu. Ya, linknya sudah saya kirimkan. Bapak Ibu semua bisa Anda klik seperti tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu semua? Oke, baik. Nah, di sini ada pertanyaan tentang potensi dan aset apa saja yang Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Nah, ini menggali potensi aset ini kembali ke keadaan kita masing-masing ya, kondisi masing-masing di sekolah, kondisi Bapak Ibu, silahkan disesuaikan dan silahkan dijawab di Jambot menggunakan sticky note ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah masuk dari Bu Yesi. Sarpras yang cukup mendukung. Ya, bagus. Saya edit dulu ya Pak ya, masih ada lagi Pak, udah kekirim. Ya, nggak apa-apa Bentar ya, Bu. Pak. Tambah lagi nggak apa-apa Bu. Dari Ibu Triana, sekolah kami memiliki tanah yang cukup luas dengan siswa yang cukup aktif untuk melakukan kegiatan penghijauan ya. Ini luar biasa, ini asetnya punya Bu Triana ya. Selanjutnya kita tunggu dari Ibu Ria dan Ibu Siti. Baik Bapak Ibu, Ibu Ria bisa dengar suara saya? Iya Pak, dengar. Oh iya, saya takutnya suaranya terkendala jaringan. Ya, semangat dan komitmen yang kuat. Nah, ini berarti aset yang dari dalam ya. Dan prasarana yang mendukung. Dana, nah, biaya juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Oke. Baik Bu Ria, ada kendala untuk akses Jambotnya Bu Ria? Iya Pak, sehubungan saya merekam jadi nggak bisa pindah layar. Oh iya. Bisa disampaikan langsung, nanti saya bantu tuliskan di Jambotnya Bu Ria.
Eh, Pertama adalah memaksimalkan fasilitas yang dimiliki sekolah. Ya, fasilitas di sekolah dimaksimalkan. Ada Dan lagi? dan guru yang ikut serta dalam mendukung dalam program sekolah. Oke, dukungan warga sekolah terhadap program ya. Cukup, Pak. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Mari kita analisis dan kita simpulkan bersama tentang potensi dan aset apa saja yang Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Nah, menurut Bu Yesi ini Sarpras yang cukup mendukung, kemudian Ibu Triana sekolah lahan berarti aset juga Sarpras, kemudian Bu Siti semangat dan komitmen, kemudian biaya, dan Ibu Ria fasilitas dan dukungan warga. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini ibu-ibu semua? Mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari keempat pendapat ini? Silakan bisa raise hand. Iya, silakan Bu Siti. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya apa yang kita sudah tuliskan pada kolom Jamboard tersebut bisa kita simpulkan bahwa dalam potensi dan alat apapun yang kita miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid adalah bisa kita upayakan melalui semangat, komitmen yang kuat dari semua elemen yang ada di sekolah tersebut, kemudian aset-aset yang ada dikembangkan seperti sarana, prasarana, dan kita juga tidak boleh lupa dengan dana. Pendanaan itu sangat penting bagi kita semua, karena tanpa dana mungkin tidak bisa berjalan secara maksimal kegiatan yang kita programkan. Kemudian siswa, guru, dan semua elemennya harus bergerak bersama, maju bersama untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam program tersebut. Terima kasih Pak. Ya, baik sekali ya. Terima kasih Bu Siti atas pendapatnya. Selanjutnya Bu Triana, silakan. Baik Pak, kesimpulan yang akan saya sampaikan adalah bahwa ketika kita ingin membuat sebuah program perubahan dalam sekolah, maka kita harus melihat aset, yang dimana aset itu kita lihat dalam sudut pandang yang positif, bukan negatif. Kemudian kita lihat potensi-potensi apa yang bisa mendukung berjalannya dari program tersebut, dan tidak lupa juga setelah program itu berjalan sebaiknya dievaluasi. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga ini sangat tertarik ya dengan pendapat Bapak Ibu semua. Ya, saling melengkapi ya satu sama lain. Jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan bersama bahwasanya potensi dan aset yang kita miliki itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengembangkan program pendidikan yang berpihak pada murid ya. Jadi tidak harus aset yang mewah ataupun aset yang mahal untuk membuat sebuah program yang berpihak pada murid, tapi kita bisa memanfaatkan aset yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu kalau bisa kita garis bawahi seperti itu. Nah, mulai dari sini bisa kita pahami bersama ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Oke, ya. Jadi untuk sesi kali ini sudah selesai ya untuk mulai dari diri. Nanti lanjut ke sesi berikutnya yaitu penutup dan kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke sesi berikutnya ini saya stop share dulu ya. Baik Pak. Ya, sesi kita selanjutnya yaitu refleksi. Nah,
ada refleksi diri. Nanti akan saya coba Bapak Ibu semua untuk berpartisipasi menggunakan Mentimeter. Nanti kita akan sama-sama belajar memanfaatkan media yang ada untuk mengembangkan diri kita, contohnya Mentimeter, karena ini nanti sangat bermanfaat bagi kita semua ya, untuk kegiatan kita sehari-hari di dunia pendidikan. Oke, sebelum itu saya siapkan dulu perangkat saya. Nanti saya kopikan linknya di kolom chat di sesi ini. Masih proses Ibu, sinyalnya juga agak kurang bagus ini di tempat saya. Ini di tempat Ibu seperti itu apa enggak ya? Sama Pak, punya saya juga iya kok Pak. Iya. Oke, ini linknya sudah saya dapatkan. Ya, silahkan Bapak Ibu sudah bisa dilihat di kolom chatnya untuk link yang saya bagikan. Ya, ini sudah ada 2 jawaban yang masuk, senang, kemudian ada yang sedih, satu orang lagi. Ya, Bu Siti, gimana Bu Siti? Sepertinya suaranya terkendala ini dengan saya. Tadi saya sudah sudah menuliskan apa refleksi saya. Di situ saya tadi mengklik senang, mungkin nggak muncul di tidak terkirim karena gangguan sinyal apa ya Pak? Oh iya. Enggak apa-apa Bu. Jadi intinya setelah sesi kegiatan kita pada kali ini, perasaan kita itu seperti apa. Nah, sepertinya banyak yang senang, ada pula yang sedih, yaitu tergantung dari diri kita masing-masing. Mungkin sedih karena sinyalnya nggak bagus, ataupun sedih karena perangkatnya ada kendala, ataupun senang karena memang kita bisa bersama-sama berbagi pemahaman di sini ya. Jadi untuk refleksi hari ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Nanti kita akan buka kembali dokumen ini, bisa saya kirimkan ke chat Bapak Ibu semua di forum WA nanti ya, di grup kelas. Nah, demikian untuk sesi kita pada hari ini sudah selesai, tinggal yang terakhir yaitu penutup ya Bapak Ibu semua. Jadi pada kegiatan kali ini demikian kegiatan kita pada Lokakarya ini. Semoga kita bisa bersama-sama memahami tujuan Lokakarya, yaitu Bapak Ibu dapat memulai membuat perencanaan program ya, bagian judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang dan tujuan program. Jadi itu tujuan kita untuk sesi kali ini. Bapak Ibu bisa menyiapkan judul, kemudian latar belakang dan tujuan program. Baik Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Anda semua memiliki semangat yang luar biasa dan komitmen yang sangat luar biasa untuk berkolaborasi dan menjalani program pendidikan guru penggerak ini.
Sebelum sesi ini kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata dan sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja, saya sudah rekor, tapi ternyata di setengah jam itu